Untuk membantu semua jenis wanita cantik, saya memilih untuk menjadi petugas pembersih saluran pembuangan. Tanpa diduga, akhir dunia tiba-tiba terjadi. Saat ini saya sedang membersihkan saluran pembuangan di kamar mandi wanita di universitas. Dia dan dua gadis tercantik di sekolah terjebak di dalam. Untungnya, saya berhasil membangkitkan sistem emosional. Selama kamu terus menaklukkan Dewi itu, Anda bisa mendapatkan segala macam sumber daya. Jadi saya mulai membersihkan saluran air yang tersumbat untuk berbagai macam Dewi. Saat itu juga, saya bergegas masuk ke pemandian umum wanita. Dia dengan cepat mengamati area tersebut. Di kamar mandi wanita yang kosong, hanya 4 atau 5 gadis yang sedang mandi. Gadis-gadis ini melihatku tiba-tiba menerobos masuk. Mereka semua berteriak kaget. Dia menutupi tubuhnya dan berlari menuju ruang ganti. Saya tidak punya waktu untuk mengapresiasi hal-hal ini sekarang. Saya tidak tertarik untuk menjadi seorang santo. Pergi dan peringatkan mereka bahwa ada zombie di luar. Mereka kehabisan barang saat itu. Ini juga bisa membantu saya memperlambat laju zombie. Bukan berarti aku berhati dingin. Sebaliknya, ini adalah kasus setiap orang menyelamatkan diri sendiri, atau langit dan bumi akan menghukumnya. Aku mengamati kamar mandi yang kosong itu. Masing-masing bilik kecil itu bahkan tidak memiliki pintu. Apalagi bersembunyi dari zombie. Bahkan saat bermain peta umpet, dia akan ditemukan dalam sekejap. Tepat saat itu, tiba-tiba aku menemukan bagian terdalam dari bak mandi. Sebenarnya ada ruangan terpisah. Pintu kaca buram yang diperkuat itu tertutup rapat. Saya tidak ragu sama sekali. Lari langsung ke ruangan itu. Lagi pula, ini satu-satunya tempat di kamar mandi yang memiliki pintu. Aku bahkan belum sampai ke ruangan itu. Arah menuju ruang ganti di belakang. Lalu terdengar jeritan kesan. Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan gigit aku. Tidak, tidak. Membantu. Aku tak berani menunda. Dia segera berlari ke pintu ruangan itu. Dia mendorong pintu berembun itu hingga terbuka. Yang terlihat adalah pemandangan yang tertutup salju. 3 gadis duduk bersama dengan santai. Mereka mengobrol dan tertawa di sauna. Melihatku tiba-tiba menerobos masuk. Mereka menjerit ketakutan. Mereka buru-buru mengambil handuk mandi dan membungkus tubuh mereka. Ah! Nilai emosional negatif dari Yang Xiaoqian. Ah! Orang cabul. Nilai emosi negatif dari Xiameng. Ah! Orang cabul. Nilai emosional negatif dari Lihan. TM. Ini akan menarik perhatian zombie. Saya mengamati situasi di luar melalui kaca buram. Dia membentak ketiga siswa di dalam. Kedua gadis yang berada paling belakang. Dia terkejut mendengar teguran saya. Untuk sesaat, tidak ada seorang pun yang mengeluarkan suara. Biarkan aku keluar. Ada yang mau kemari? Menangkap pelaku pelecehan seksual simbol merek dagang terdaftar. Tangkap si cabul simbol merek dagang terdaftar. Gadis yang paling dekat denganku. Dia berteriak pada saat yang bersamaan. Dia mencoba keluar melalui pintu. Teriakan ini cukup signifikan. Para zombie di luar mendengar teriakan itu. Mereka semua berlari ke arah sumber suara itu. Aku mengangkat tanganku dan menampar wajahnya. Benda itu mengenai wajah gadis itu. Diam. Tangisan itu berhenti tiba-tiba. Gadis itu menutupi wajahnya yang bengkak. Berdiri di sana dengan tatapan kosong. Beraninya kau memukulku? Tidak seorang pun pernah berani menyentuhku sejak aku masih kecil. Dasar pecundang, berani-beraninya kau memukulku? Kamu menunggu. Tunggu aku keluar. Aku akan menyuruh pacarku membunuhmu. Gadis itu mulai berbicara seperti orang gila. Dia bergegas menghampiriku. Mereka mencakar dan menggigit. Bukankah kamu ingin keluar? Aku akan mengabulkan permintaanmu. Saat itu aku sangat marah. Dia membanting pintu hingga terbuka. Dia mengulurkan tangan dan menjambak rambut gadis itu. Dia mengusirnya dari sauna. Lalu dia segera menutup pintu. Dan berpegangan erat. Gadis itu tiba-tiba jatuh tersungkur ke tanah. Namun sebelum dia bisa bangun, dia melihat sekelompok zombie berlari ke arahnya. Buka pintunya. Apa yang ada di luar? Saudaraku, tolong izinkan aku masuk. Aku tahu aku salah. Tolong bukakan pintunya. Asalkan kamu membuka pintunya. Aku akan melakukan apapun yang kau minta. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Segera persilakan dia masuk. Gadis itu terbungkus handuk mandi berwarna merah muda. Tangan melindungi dada dengan erat. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Kuat, ada bisnis pemanggangan yang perlu dibahas. Biarkan dia masuk duluan." Gadis lain pun menyuarakan pendapat yang sama. Diam. Dia ingin pergi keluar sendirian. Berhenti bicara omong kosong. Aku akan mengusir kalian semua juga. Aku berkata dengan tegas. Kedua wanita itu langsung terdiam. Li Kuo masih terus menggedor pintu kaca dari luar. Detik berikutnya, darah berceceran di pintu. Kekuatan tamparannya berangsur-angsur melemah. Teriakan-teriakan itu kemudian menghilang. Alih-alih, suara-suara mengerikan dari mengunyah dan merobek. Kedua gadis itu benar-benar ketakutan. Meskipun kaca buram tidak membuat kita bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di luar. Namun,
Garis luarnya yang buram masih terlihat. Aku menahan napas. Dia menahan pertanyaan itu dengan erat. Dia tidak berani mengeluarkan suara. Beberapa menit kemudian, para zombie yang tadinya sedang makan di pintu masuk perlahan-lahan bubar. Gadis itu bernama Li Jun. Dia juga menjadi anggota pasukan zombie. Melalui kaca buram. Setelah memastikan bahwa semua zombie telah mundur, akhirnya aku merasa sedikit lebih tenang. Dia menggeledah ranselnya dan mengeluarkan sebuah kunci Inggris besar. Menoleh untuk melihat orang yang meringkuk di sudut ruangan. Kedua gadis berwajah kecil dan licik. Wajah kecilnya memucat. Singkirkan semua handuk mandi untukku. Kedua gadis itu saling memandang. Tidak ada yang bergerak. Poin palsu dengan cepat. Jika tidak, para zombie akan kembali. Aku akan mengusir kalian berdua duluan. Aku mendesaknya dengan tidak sabar. Ketiga wanita itu sangat ketakutan. Salah satu gadis itu mengenakan handuk mandi berwarna merah muda. Suara itu mengandung sedikit rasa malu. Apakah handuk wol bisa diterima? Jika aku memberimu handuk mandi, kita tidak punya cara untuk menghentikan mereka. Saya berhenti bicara omong kosong. Ayo cepat. Mataku kini membelala karena marah. Wajah kedua wanita itu langsung pucat pasi. Tampak jelas di depan mata mereka. Bantuan itu ada tepat di depanku. Meskipun sangat enggan, tapi di bawah ancamanku. Mereka tidak punya pilihan selain menyerahkan handuk mandi mereka. Dua wanita yang kehilangan handuk mandinya. Tubuh mereka meringkuk rapat bersama. Berusaha menggunakan barang-barang terbatas yang tersedia. Menghalangi pandangan saya. Namun, handuk kecil itu. Bagaimana mungkin itu bisa diblokir sepenuhnya? Aku mengamati kedua wanita itu sejenak. Baru saja mengambil handuk mandi. Terbungkus di sekitar kunci Inggris besar. Kemudian masukkan ke gagang pintu dan sandaran tangan samping. Ini menciptakan baut pintu sederhana. Membungkus kunci Inggris dengan handuk mandi tidak hanya mencegahnya tergelincir, tetapi juga, hal ini juga dapat mencegah kunci Inggris merusak kaca temperet. Lalu saya mengambil handuk mandi lainnya. Tempelkan selotip tahan air dengan hati-hati pada pintu kaca buram. Ini akan menghalangi sebagian besar pemandangan. Lagi pula, bagaimana jika sosok yang bergoyang itu menarik perhatian zombie? Itu akan menjadi kerugian. Lalu saya mengeluarkan 2 gulungan selotip tahan air. Tutup semua celah di sekeliling pintu kaca temperet. Ini dapat memberikan sedikit isolasi suara. Asalkan bukan zombie, dia ada di depan pintu. Tidak masalah sama sekali untuk berbicara seperti biasa di sauna. Setelah banyak kerja keras, saya sudah tercakup dalam frekuensi. Baru saat itulah aku menyadari. Pengapnya udara di sauna. Sistem kelistrikan di bawah lantai. Benda itu masih terus memancarkan panas. Sebelumnya, karena kemunculan zombie yang tiba-tiba, adrenalinku melonjak. Jadi mereka sama sekali tidak merasakan panas yang pengap itu. Baru sekarang aku benar-benar mengerti. Saya dengan cepat menemukan termostat di pintu. Namun, tombol tutup tidak ditemukan. Suhu hanya dapat diatur ke pengaturan terendah. Saya baru melepas pakaian basah saya setelah selesai bekerja. Kedua wanita itu menyaksikan kejadian tersebut. Tubuhku mulai gemetar tak terkendali. Mereka berdekatan satu sama lain. Matanya dipenuhi rasa takut dan ketidakberdayaan. Setelah melepas semua pakaian hingga hanya tersisa celana renang. Setelah itu, saya merasa jauh lebih nyaman. Dia perlahan duduk di kursi di sebelahnya. Mengabaikan kedua wanita yang ketakutan itu. Dia memulai penelitian sistematisnya sendiri. Saat aku berkonsentrasi pada, suara notifikasi sistem juga berbunyi. Sistem emosional telah diaktifkan. Pusat perbelanjaan emosi negatif kini telah dibuka. Sistem tersebut menunjukkan bahwa nilai emosi negatif melebihi 1000 poin. Kondisi terkutuk akan aktif selama 1 jam. Mengikuti petunjuk tersebut, dengan rasa ingin tahu saya membuka antarmuka sistem emosi. Atribut host, pusat emosi negatif. 2 pilihan langsung muncul. Saya memilih untuk membuka pasar emosi negatif. 4 barang muncul di rak di depan saya. Air murni 1. Emosi negatif. Setelah melihat bahwa tempat itu penuh dengan makanan dan air, aku tak kuasa menahan diri untuk berteriak, sistemnya sudah usang. Untuk akhir zaman, toko online ini praktis sangat hebat. Karena penasaran, saya membuka properti host lagi. Tang Wei, usia 23 tahun, level 1, pengalaman peningkatan 0, 1000, tingkat normal, kekuatan 100, kekuatan mental 80, nilai kelelahan 40, nilai sentimen positif, tingkat kasih sayang. Melihat panel atribut, aku mulai merenungkan hal ini dalam hatiku. Nilai emosi positif dan nilai emosi kasih sayang sama-sama bernilai 0. Emosi positif mudah dipahami. Jumlahnya akan meningkat jika seseorang mengungkapkan rasa terima kasih. Namun, bagaimana tepatnya Anda mendapatkan poin kasih sayang ini? Saya mencoba berkomunikasi dengan sistem itu dalam pikiran saya. Peringkat tersebut memenuhi standar. Cinta itu tanpa celah. Poin kasih sayang hanya dapat dihasilkan setelah pengajuan. Melihat para dewi yang perlu memenuhi standar tertentu.
Poin kasih sayang hanya dapat dihasilkan setelah pengajuan. Lalu aku menoleh ke arah Riao, yang sedang meringkuk di pojok. Kedua gadis ini jelas merupakan gadis tercantik di sekolah. Saya hanya tidak yakin apakah itu memenuhi standar sistem. Kemudian saya memindai sistem tersebut. Gambaran gadis berbalut handuk mandi merah muda itu langsung terlintas di benak. Nama? Yang Xiaoqian. Salah satu jenis kelaminnya adalah perempuan. Usia 21 tahun. Level 1. Poin pengalaman 0. 1000. Tingkat normal. Kekuatan 70. Nilai nominal 92 poin. Tipe tubuh 92 poin. Skor 93 untuk temperamen. Emosi 0 sempurna. Peringkat daya tarik keseluruhan. 923 poin. Sistem tersebut memberikan skor setinggi 92. Diam-diam aku merasa senang. Kemudian dia mengalihkan perhatiannya kepada gadis lain. Nama? Xia Meng. Salah satu jenis kelaminnya adalah perempuan. Seorang berusia 21 tahun. Level 1. Poin pengalaman 0. 1000. Tingkat normal. Kekuatan 70. Cepat. Kecepatan 70. Daya tahan 70. Skor penampilan 90 poin. 90 poin untuk gambar. Temperamen 91 poin. Emosi 0 tanpa celah. 903 poin. Aku memandang ketiga wanita itu dengan sedikit rasa geli di mataku. Untuk mendapatkan poin kasih sayang, saya memutuskan untuk memulai dengan mereka berdua. Lalu aku merogoh tas peralatan. Sebotol air murni dalam sekejap muncul di tanganku. Saat pasar sedang lesu itulah saya ditukar dengan 1 poin negatif. Setelah membuka tutup botol, lalu saya meminumnya dengan tegukan besar. Nimi bersembunyi di pojok. Melihat jakunku bergerak naik turun, aku merasa sangat haus. Sauna menyebabkan hilangnya cairan tubuh dengan cepat. Mereka perlu mengisi kembali air. Dia melihatku minum air dengan begitu gembira saat ini. Aku merasa semakin haus. Aku mengabaikan kedua gadis yang menatapku dengan penuh kerinduan. Kemudian, dia mengeluarkan roti, pisang, dan apel dari kotak peralatannya. Gunakan sisa air yang sudah dimurnikan. Cuci apel dengan hati-hati. Barulah kemudian mereka mulai makan dengan lahap. Kedua wanita itu berada di pojok. Dia tidak bisa berhenti menelan air liur itu. Tadi malam, untuk menurunkan berat badan. Baik mereka maupun Lihan belum makan malam. Pada saat itu, Yang Xiaoqian mengumpulkan keberaniannya dan kembali. Pakaian yang tidak kamu pakai. Bisakah kamu meminjamkan ini kepada kami untuk dipakai sebentar? Teruslah bermimpi. Jangan meminjamkan. Saya menolak tanpa ragu-ragu. Jika kamu membiarkan mereka mengenakan pakaian, bagaimana saya bisa menikmati pemandangan? Bisakah Anda memberi kami makanan dan minuman? Pisang juga boleh. Xia Meng menatap pisang dan roti di sampingku. Dia menelan ludah dengan susah payah. Teruslah bermimpi. Aku masih ingin makan pisang. Saya punya beberapa pisang impor. Apakah Anda mau? Nilai emosional negatif dari Yang Xiaoqian. Aku menyilangkan kakiku. Menyaksikan nilai emosi negatif terus meningkat. Aku tak bisa menahan senyumku. Lalu saya mengeluarkan ponsel saya. Mulai menonton video. Saya berencana untuk memeriksa situasi di luar. Darah berhujan di seluruh dunia pada waktu yang bersamaan. Semua orang yang berlumuran darah. Tanpa terkecuali, mereka semua berubah menjadi zombie yang menakutkan. Kakak laki-laki, bolehkah saya meminjam ponsel Anda? Semua ponsel kami ada di ruang ganti. Saya ingin menghubungi keluarga saya. Anda. Saya akan membayar dengan uang hasil penjualan kain saya. Xia Meng mendengar isi video tersebut. Dia mengedipkan matanya yang besar dan berair. Dia berkata dengan suara lembut dan manis. Uang. Apa gunanya uang? Bahkan menyeka pantatku pun terasa terlalu sulit. Saya mengamati kedua wanita itu dengan penuh minat dan terus berbicara. Kalian semua sudah mendengar pesan dalam video barusan. Ini sudah akhir dunia. Dalam kiamat ini, segala sesuatu membutuhkan pertukaran yang setara. Saya memiliki semua perlengkapan yang dibutuhkan, termasuk telepon seluler, air, dan makanan. Apakah kalian berdua ingin bertukar tempat? Saat aku berbicara, pandanganku bergantian menatap kedua wanita itu. Kedua gadis itu merasakan tatapanku. Tubuh itu menyusut lagi. Gunakan handuk untuk menutupi sebanyak mungkin bagian tubuh. Saat itu, kedua wanita tersebut tidak memiliki apapun yang berharga. Selain tubuh sendiri, tidak ada yang perlu ditukar. Kedua wanita itu adalah dewi yang penuh kebanggaan. Ada banyak sekali orang yang mengejar mereka. Bagaimana mungkin itu hanya karena sedikit makanan dan minuman? Kemudian serahkan tubuhmu. Tidak, tidak diperlukan. Kedua wanita itu melambaikan tangan mereka berulang kali sebagai tanda penolakan. Aku tak berani mengajukan tuntutan lagi. Sehari berlalu dengan cepat. Aku berbaring dengan nyaman di kursi kayu itu. Mendengarkan musik yang menenangkan melalui headphone sambil mengisi daya. Pada saat yang sama, mereka cukup puas dengan diri mereka sendiri. Menerima nilai-nilai emosional negatif dari Xia Meng dan Yang Xiaoqian.
Xia Meng dan Yang Xiaoqian meringkuk di pojok ruangan. Saat itu, mereka sudah sangat lapar. Mereka belum makan atau minum apapun selama 2 hari. Selain itu, ruang sauna dijaga pada suhu di atas 30 derajat Celcius. Kehilangan cairan tubuh yang parah. Saya khawatir dia akan segera mengalami syok dehidrasi. Kedua gadis itu, Yuan. Dua mengantuk. Awalnya saya kira ini wabah zombie. Masalah ini akan segera terselesaikan. Mereka akan segera diselamatkan. Namun gradually mereka menyadari keseriusan situasi tersebut. Akhir zaman benar-benar telah tiba. Akibat dehidrasi dan kelelahan ekstrim, kedua wanita itu tertidur lelap tanpa menyadarinya. Nilai emosi negatif dari Xia Meng. Keraguan mulai muncul dalam pikiran saya. Ming Ming melihat bahwa keduanya telah tertidur. Mengapa nilai emosi negatif Xia Meng masih terus meningkat? Namun, saya tidak membuat keributan. Sebaliknya, dia menyipitkan mata dengan tenang dan berpura-pura tidur. Aku akan melihat apa yang sedang dilakukan Xia Meng. Xia Meng bergerak sedikit. Dia melirik Yang Xiaoqian. Setelah memastikan bahwa Anda sudah tidur, dia perlahan bangkit berdiri. Bahkan handuk pun tidak digunakan untuk menutupinya. Lalu mereka berjingkat mendekatiku. Saya kira Xia Meng sedang merencanakan serangan mendadak atau mencuri perbekalan. Diam-diam bersiap untuk bertindak. Namun tiba-tiba aku merasakan sesuatu yang lembut dan dekat dengan dadaku. Bukalah matamu. Mata yang cerah. Aku melihat Xia Meng dengan wajah yang benar-benar merah padam. Wajahnya penuh rasa ingin tahu. Berhadapan dengan orang yang begitu tekun belajar. Saya tentu saja menyambut siapapun yang datang. Sang guru, yang bersemangat untuk mengajar, mulai membimbing para siswa langkah demi langkah. Selamat, tuan rumah, atas keberhasilanmu menjinakkan sang dewi. Nilai emosional positif dari ditaklukkan oleh seorang dewi. Secara otomatis dikonversi menjadi nilai kasih sayang. Karena mereka tidak mencapai penerimaan yang tulus. Tidak dapat memperoleh poin kasih sayang tambahan sebagai hadiah. Setelah sang dewi jatuh cinta pada tuan rumahnya, dia pun ditaklukkan. Ini akan membuahkan hasil berupa penerimaan yang tulus. Sebanyak 50 poin kasih sayang tambahan akan ditambahkan. Setelah merasa puas, saya sedikit terkejut ketika mendengar notifikasi sistem tersebut. Untuk mencapai keyakinan yang tulus, tambahan 50 poin kasih sayang diberikan. Itu angka yang cukup besar. Saat itu, Xia Meng sedang duduk dengan patuh di sampingnya. Dia memegang roti di tangannya. Mereka melahap makanan mereka dengan cepat. Xing makan terlalu cepat. Dia tersedak dan matanya berputar ke belakang saat menelan. Melihat itu, saya segera mengeluarkan sebotol air yang sudah dimurnikan. Aku perlahan membuka tutup botol dan menyerahkannya padanya. Terima kasih, saudaraku. Xia Meng menyipitkan mata besarnya yang indah. Dia berkata dengan suara manis dan berlebihan. Nilai kasih sayang Xia Meng. Sistem telah menunjukkan bahwa toko emosional romantis telah terbuka. Saya juga langsung menyebutkan toko tersebut. Di rak, sebuah tabel menampilkan kartu dengan 7 level berbeda. Kartu kekuatan super tingkat F. Terbatas hanya 100 tiket per pembelian. 100 poin kekaguman. Kartu kemampuan khusus tingkat E. Terbatas hingga 80 tiket per pembelian. 200 poin kasih sayang. Kartu kemampuan khusus tingkat D. Terbatas hanya 60 tiket simbol merek dagang terdaftar. 500 poin kekaguman. Kartu kemampuan kelas C. Terbatas hanya 40 tiket simbol merek dagang terdaftar. 1000 poin kasih sayang. Kartu kemampuan kelas B. Pembelian terbatas hingga 20 tiket per pembelian. 2000 poin kekaguman. Kartu kemampuan kelas A1. Terbatas hingga 10 tiket per pembelian simbol merek dagang terdaftar. 5000 poin kasih sayang. Kartu kekuatan super peringkat S. Terbatas maksimal 5 tiket per pembelian simbol merek dagang terdaftar. 000 poin kekaguman. Mataku langsung membelalak. Poin kasih sayang sebenarnya dapat digunakan untuk membeli kartu energi. Bukankah menggunakannya akan langsung mengubahmu menjadi makhluk yang perkasa? Aku mengeluarkan apel lain dari tasku. Dia memberikan pisang kepada Xia Meng. Terima kasih, saudara Gao. Saudaraku, kamu hebat sekali. Nilai kekaguman Xia Meng. Serangkaian poin kekaguman lainnya. Hal itu juga membuat suasana hatiku menjadi sangat baik. Nama saya Tang Wei. Mulai sekarang, panggil saja aku Viagra. Memberi makan tulang. Barang-barang di dalam tasmu. Mengapa saya tidak bisa mengumpulkan semuanya? Xia Meng bertanya dengan rasa ingin tahu. Tas saya ini benar-benar harta yang berharga. Pasokan yang dapat diproduksi tidak terbatas. Saya tidak ingin mengekspos sistem saya. Jadi, saya menggunakan tas saya sebagai penutup. Meskipun aku hanya mengarang cerita. Namun, tangan-tangan besar itu tidak berperilaku baik. Wajah Xia Meng memerah saat itu. Beberapa bulan lebih lama dibandingkan beberapa jam yang lalu. Xia Meng tanpa sadar mengulurkan tangannya. Mencoba menghalangi tanganku. Tapi kemudian aku teringat apa yang baru saja terjadi. Kemudian dia tidak lagi melawan. Tulang. Bolehkah saya meminjam ponsel Anda? Aku ingin menelepon adikku. Aku tidak membuang-buang kata. Dia langsung menyerahkan telepon itu.
Terima kasih simbol merek dagang terdaftar. Kakak, nilai kasih sayang Siameng. Siameng dengan cepat menekan sebuah nomor. Yau Yau, kamu ada di mana? Apa kabar? Siameng mendengar telepon diangkat. Aku menghela napas lega. Dia bertanya dengan cemas. Ujung telepon lainnya simbol merek dagang terdaftar. Yang terdengar adalah suara kakak perempuannya. Sama-sama gembira. Saudari, saat ini saya tinggal di asrama bersama teman sekamar saya. Saat ini cukup aman. Makanannya hampir habis. Apa kabarmu? Mengapa kamu tidak menjawab panggilanku? Saya baik-baik saja. Kamu tidak boleh berlarian. Tetaplah tinggal di asrama dengan patuh. Siameng belum selesai berbicara. Suara Xia Yao yang berbisik terdengar dari ujung telepon. Saudari, saya akan menutup telepon sekarang. Terdengar suara-suara di luar asrama. Mata Siameng memerah. Mendengar nada sibuk telepon. Barulah kemudian mereka mengembalikan telepon itu kepada saya. Tulang. Saudari, saya tinggal di kamar 608 gedung A di asrama putri. Bisakah kita mencarinya? Setelah mendengar itu, aku menggelengkan kepala dengan kuat, seperti gendang bergemuruh. Tidak, situasi di luar saat ini masih belum jelas. Keluar rumah sama saja dengan bunuh diri, bukan? Siameng menggigit bibirnya. Dia juga tahu di dalam hatinya. Memang benar, di luar sana sangat berbahaya saat ini. Selain itu, situasinya masih belum jelas. Cara terbaik adalah bersembunyi terlebih dahulu. Amati situasi di luar. Tepat saat itu, ada kemungkinan panggilan telepon Siameng membangunkan Yang Xiaoqian. Dia perlahan membuka matanya yang indah dan besar. Lalu aku menyadari bahwa Siameng telah pergi. Lalu dia berbalik dan mulai mencari-cari di sekitarnya. Namun, apa yang dilihatnya sangat mengejutkannya. Saat itu Siameng sedang bercudling di pelukanku. Kalian berdua berpacaran. Yang Xiaoqian bertanya dengan tidak percaya. Wajah Siameng sering memerah. Fea mengangguk sedikit. Menghitung. Yang Xiaoqian benar-benar terkejut. Kanibalisme Yang Xiaoxin. Mereka telah mendiskusikannya dengan cermat sebelumnya. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan orang itu berhasil. Jika kau berani menggunakan kekerasan. Mereka berdua kemudian melawan bersama-sama. Siameng justru memanfaatkan kesempatan saat dia sedang tidur. Dia meninggalkannya. Memang benar. Aku dan sahabatku sehati sejiwa. Sahabat terbaikku sedang bermain teka-teki otak denganku. Alis Yang Xiaoqian yang halus berkerut. Wajah cantik yang tertutup embun beku. Menggertakkan gigi peraknya yang kecil. Wajah yang penuh kebencian. Aku mengabaikan tatapan tajam Yang Xiaoqian. Keluar dari tas seperti sulap. Siameng diberi beberapa botol air minum yang sudah dimurnikan dan berbagai macam makanan. Mata Yang Xiaoqian langsung berbinar. Tanpa sadar, dia menjilatnya. Bibirku sedikit pecah-pecah karena dehidrasi. Dia ragu sejenak. Ini seperti membuat keputusan tertentu. Dia tersipu dan berdiri dengan malu-malu. Dia berjalan perlahan ke arahku. Melihat gadis tercantik di sekolah berjalan mendekat. Senyum tipis teruk di bibirku. Matanya menatap bolak-balik sepanjang kakinya yang panjang. Nilai emosional positif dari Yang Xiaoqian. Sistem telah menunjukkan bahwa toko emosi positif telah terbuka. Yang mengejutkan saya adalah Yang Xiaoqian, yang sebelumnya dipenuhi dengan emosi negatif, sebenarnya. Hal itu langsung berubah menjadi emosi positif. Situasi ini agak mirip dengan sindrom Stockholm. Yang Xiaoqian merasakan tatapanku yang membara. Menekan rasa malu di hatiku. Dia memberikan tatapan provokatif kepada Siameng. Diam-diam dia mulai menggerutu sendiri. Mendengus. Gema itu begitu indah. Dia terus mengatakan bahwa dia adalah sahabatku. Dia benar-benar mengkhianati saya. Kalau begitu, jangan salahkan saya karena bersikap tidak sopan. Ini cuma menggoda laki-laki, kan? Saya mungkin tidak selalu kalah. Berpikir seperti ini. Yang Xiaoqian telah bergerak dengan anggun ke sisiku. Kemudian dia perlahan berlutut di tanah. Dia mengulurkan tangan kecilnya yang ramping. Pijat lembut betis saya. Kakak, bisakah Anda memberi saya makanan dan air? Mereka bersedia untuk bertukar. Aku mengulurkan tanganku dengan penuh minat. Cubit lembut dagu runcing Yang Xiaoqian. Yang Xiaoqing tidak hanya diam saja. Sebaliknya, wajahnya dipenuhi senyum. Lalu saya mengulurkan tangan dan mengambil sebotol air minum dan sepotong roti. Benda itu diserahkan kepada Yang Xiaoqian. Mata Yang Xiaoqian langsung berbinar. Mereka sangat berterima kasih. Terima kasih, Saudara Gao. Dia mengatakan bahwa dia bahkan tidak bisa membuka tutup botol di Pingli. Pada saat itu, hukuman diberikan dengan sangat mudah. Dia menengadahkan kepalanya dan menelannya dengan cepat. Setelah menghabiskan air minumnya, dia buru-buru mengambil roti itu. Aku langsung membuka kemasannya dan melahapnya dengan cepat. Tentu saja aku tidak akan memberikan makanan itu kepada Yang Xiaoqian tanpa izin. Para pekerja pun tidak tinggal diam. Anggap saja ini sebagai upaya mengumpulkan bunga. Siameng, yang diabaikan, melihat ini. Dia mengerucutkan bibir kecilnya. Saya sedikit tidak senang. Dia berdiri seolah-olah ingin mendapatkan perhatian.
Dia menahan rasa sakit itu dan mulai memijatku. Yang Xiao Qian menghabiskan makanannya dengan cepat. Dia menyeka mulut kecilnya. Setelah melirik Xiameng, yang sedang memijatku, keluarkan sebotol minyak esensial dari dalam tas mandi. Kakak, tidak ada pijat yang dapat menandingi kenyamanan spa. Izinkan saya memijat punggung Anda dengan minyak esensial. Kedua wanita itu tampaknya diam-diam sedang bersaing. Dia melakukan segala yang dia bisa untuk membuatku terkesan. Aku juga berbaring nyaman di kursi kayu itu, menikmati pelayanan dari dua gadis cantik sekolah. Kehidupan saat ini sudah mencapai puncaknya. Menikmati. Saya mulai menjelajahi toko emosi positif. 4 barang dipajang di rak. Perkuat buah 10 emosi positif. Anda bisa mengetahuinya dari namanya. Buah-buahan ini setelah digunakan. Seharusnya hal itu mampu meningkatkan atribut-atribut terkait. Karena adanya imbalan tambahan dari sistem tersebut, aku menunda rencanaku untuk merayu Yang Xiao Qian. Selain itu, Yang Xiao Qian memiliki pasokan yang berkelanjutan. Nilai sentimen positif yang diberikan juga sangat bermanfaat. Tepat saat itu, tiba-tiba terdengar suara dentuman keras dari luar pintu. Yang Xiao Qian dan Xiameng, kedua kalinya, terkejut oleh suara yang tiba-tiba itu. Wajahnya menjadi pucat. Dia segera bersembunyi di belakangku. Aku segera bangun. Ambil obeng besar dari kotak perkakas. Berjalan cepat ke pintu. Melalui pintu berembun, aku samar-samar melihat zombie perempuan. Menggunakan tubuhnya sendiri, benda itu terus membentur pintu kaca temperet dengan keras. Melihat ini, aku menghela napas lega. Dengan gaya benturan tersebut, ingin merusak pintu kaca temperet ini, itu hanyalah fantasi. Namun, ada masalah lain. Tapi itu membuatku sedikit khawatir. Suhu di dalam sauna. Suhu tetap berada di kisaran 30 derajat Celcius. Meskipun suhunya mirip dengan suhu musim panas. Namun jika Anda tinggal di lingkungan seperti itu untuk waktu yang lama, tubuhmu jelas tidak sanggup menanggungnya. Untuk mematikan aliran listrik di ruang sauna, kita harus menemukan kotak distribusi. Memikirkan hal itu, saya segera membuka sistem. Saya memeriksa jumlah nilai emosi. Nilai sentimen negatif. Tingkat kasih sayang. Saat ini, poin sentimen positif sudah cukup untuk ditukar dengan 1 buah. Tapi saya tidak terburu-buru. Saya berencana menunggu hingga nilai emosi positif saya mencapai 20. Tukar dengan 2 buah. Pergilah dan temukan saklar turmalin. Setelah mempertimbangkan situasi masa depan dengan cara ini, aku membungkuk dan mengambil mantel yang tergeletak di tanah. Kain itu dengan lembut disampirkan di tubuh Yang Xiao Qian. Mengikuti. Lalu dia mengembalikan telepon itu kepadanya. Yang Xiao Qian mendongak menatapku. Mata indahnya berbinar-binar penuh hasrat. Dia berulang kali berterima kasih padanya dengan rasa syukur yang mendalam. Terima kasih, saudaraku. Nilai emosional positif dari Yang Xiao Qian. Mendengar suara notifikasi sistem yang terus-menerus, aku mengangguk puas. Mulai sekarang, kamu dan Xiameng akan berada dalam satu grup. Panggil saja aku Viagra. Tulang tinggi yang baik. Suara Yang Xiao Qian yang manis dan genit. Suaranya selembut dan semanis sutra. Dia benar-benar wanita penggoda yang licik. Setelah dia mengenakan pakaian yang kuberikan padanya, dia ragu sejenak. Mereka mengembalikan ponsel itu kepada saya. Memberi makan tulang. Saya tidak punya nomor telepon untuk dibuat. Aku mengangguk. Setelah mengambil telepon, saya mulai menonton video. Diklik untuk melihat konten lokal. Sebagian besar yang saya lihat adalah teriakan minta tolong. Dan berita tentang harga makanan dan air yang tinggi. Tak lama kemudian, sebuah video menarik perhatianku. Dilihat dari sudut pengambilan gambarnya, foto itu sepertinya diambil dari gedung pengajaran. Video tersebut menunjukkan ratusan zombie di taman bermain. Dia berkeliaran tanpa tujuan. Wajah Xiameng menunjukkan kepanikan saat melihat ini. Ini sekolah kami. Kemungkinan besar pengambilan gambarnya dilakukan di gedung pengajaran ketiga. Taman bermain itu adalah taman bermain utara. Tidak jauh dari sini. Yang Xiao Qian tak kuasa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia mengangguk berulang kali sebagai tanda setuju. Aku tidak terlalu memikirkannya. Aku hanya perlu bertahan hidup selama beberapa hari. Dapatkan kartu yang dapat digunakan. Bunuh beberapa zombie lalu. Seharusnya tidak terlalu sulit. Setelah mematikan telepon, saya meredupkan lampu di sauna hingga tingkat kecerahan paling rendah. Kalian berdua sebaiknya tidur siang. Aku akan berjaga di pintu selama paruh pertama malam ini. Kalian berdua harus mengambil alih di paruh kedua malam ini. Kedua gadis itu mengangguk patuh. Aku tertidur di kursi kayu itu. Setelah melihat kedua wanita itu tertidur lelap, kemudian saya mengonsumsi 20 poin nilai emosi positif. Saya menukarnya dengan power fruit berwarna merah terang dan buah cepat berwarna hijau subur. Dengan buah di tangan, notifikasi sistem juga langsung berbunyi. Mengonsumsi buah-buahan dapat meningkatkan poin pengalaman dan nilai atribut. Setiap atribut meningkat sebesar 100 untuk pertama kalinya. Probabilitas keberhasilan. Peningkatan kedua memiliki 50.
Probabilitas keberhasilan. Saya tidak menyangka atribut saya akan meningkat. Ada juga konsep tingkat keberhasilan. Namun, dia mengambil buah kekuatan merah terlebih dahulu. Masukkan ke dalam mulut Anda dan kunyah perlahan. Tekstur manis dan renyah dalam sekejap. Ledakan rasa di lidahku. Lalu aku menggigit lagi speed fruit yang berwarna hijau. Buah ini awalnya terasa asam dan sepat. Namun saat Anda mengunyah, rasa manis yang lembut perlahan muncul. Setelah memakan kedua buah ini, aku hanya merasakan gelombang panas di perutku. Kemudian dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh. Saya jelas merasakannya. Otot-otot di tubuhnya sedikit berkedut. Sepertinya ada kekuatan baru yang muncul. Berkembang pesat di dalamnya. Sistem tersebut memberitahu saya bahwa Power Fruit berhasil meningkatkan atribut saya. Kekuatan 50. Sistem tersebut memberitahukan bahwa atribut kecepatan berhasil ditingkatkan. Kecepatan 50. Pada saat itu, saya merasa penuh energi. Tubuhku terasa jauh lebih ringan. Bahkan perutnya pun memperlihatkan otot perut yang jelas. Aku melayangkan pukulan ke udara di depanku. Kecepatan dan kekuatan pukulan saya saat ini. Dia sudah setara dengan petinju profesional. Setelah mengalami perubahan pada tubuh saya dengan senang hati mulai menonton video. Suara dentuman sesekali yang berasal dari luar pintu secara bertahap menghilang. Yang Xiaoqian dan Xia Meng masih tertidur di pagi buta. Saya merasa agak tidak puas. Kedua orang ini terbangun. Mereka bahkan tidak memberikan nilai emosional kepada saya. Sepertinya kita perlu mempersingkat waktu istirahat mereka secara tepat di masa mendatang. Bangun. Sekarang giliranmu untuk menjaga gerbang. Saat aku berbicara, aku membangunkan kedua wanita itu. Xia Meng terbangun. Menguap datang berturut-turut. Yang Xiaoqian beristirahat lebih dari 2 jam lebih lama darinya. Dia tidak terlihat begitu lusuh. Saya mengambil 2 botol air minum yang sudah dimurnikan dari samping. Barang-barang itu diserahkan kepada kedua wanita tersebut secara bergantian. Kedua wanita yang mengalami dehidrasi parah itu tiba-tiba tampak ceria kembali. Rasa kantuk langsung hilang. Mereka buru-buru mengucapkan terima kasih dan menerima hadiah-hadiah itu. Kemudian terdengar suara notifikasi yang familiar. Barulah saat itulah saya menunjukkan senyum puas. Merawat kedua gadis ini. Kita tidak bisa membiarkan mereka makan dan minum sampai kenyang. Kita sebaiknya menerapkan strategi, merebus katak dalam air suam-suam kuku. Jika kamu makan terlalu banyak, mereka mungkin punya ide lain. Selain itu, strategi pemasaran kelangkaan harus diterapkan. Setelah mereka menganggap semuanya sebagai hal yang biasa, mereka juga berhenti tahu bagaimana cara bersyukur. Lalu bagaimana saya akan mendapatkan poin emosional? Setelah kedua wanita itu selesai minum air, aku perlahan mengeluarkan gulungan selotip tahan air. Untuk mencegah kalian berdua menimbulkan masalah. Sepertinya saya harus puas dengan kalian untuk sementara waktu. Kedua wanita itu tidak menolak. Dia dengan patuh mengulurkan tangannya. Aku tersenyum dan menggelengkan kepala. Lebih aman jika Anda mengikat tangan Anda di belakang punggung. Lagi pula, jika diikat di bagian depan tubuh, mereka bisa merobek selotip itu sedikit demi sedikit dengan mulut mereka. Dan diikat di belakang. Hanya dengan bekerja sama teka-teki ini dapat dipecahkan. Kedua gadis itu agak enggan. Namun, dia tetap patuh meletakkan tangannya di belakang punggung. Tidak ada seorang pun yang ingin meninggalkan kesan buruk pada saya. Xia Meng cemberut. Aku masih merasa bahwa aku agak terlalu keras padanya. Dia milikku sekarang, apapun yang terjadi. Namun, perawatan yang diterima sama seperti yang diterima Yang Xiaoqian. Saudara Gui, jangan khawatir simbol merek dagang terdaftar. Aku akan mengawasi Xia Meng untukmu. Yang Xiaoqian menengadahkan kepalanya yang kecil. Dia berkata kepadaku sambil tersenyum lebar. Dia berbicara dengan tergesa-gesa. Viagra, aku akan mengawasi Yang Xiaoqian untukmu. Dia penuh dengan niat buruk. Siapa yang tahu apa yang sedang mereka rencanakan? Bagus. Kalian saling mengawasi satu sama lain berempat. Hubungi saya jika Anda membutuhkan sesuatu. Saya tentu akan senang melihat kedua wanita itu bertengkar. Sistem saling pengawasan dan keseimbangan ini membuatnya lebih aman. Sambil berbicara, saya berbaring di bangku kayu. Berdasarkan nilai-nilai emosional kedua wanita tersebut, aku bisa merasakan sikap mereka terhadapku. Saat ini, tidak satupun dari mereka yang mengalami emosi negatif. Mereka mungkin tidak akan menyergapku. Namun, tetap lebih baik untuk berhati-hati. Di tengah kiamat, hanya diri sendirilah yang bisa kamu percayai. Saat aku membuka mataku lagi, saat itu sudah pagi buta. Yang Xiaoqian dan Xia Meng bagaikan ayam jago yang sedang berkelahi. Keduanya saling menatap dengan mata terbelalak. Setelah melihatku bangun, keduanya tersenyum manis. Ekspresi menjilat di wajahnya. Selamat pagi, Saudara Wei. Aku meregangkan otot-ototku. Lalu dia berjalan menuju kedua wanita itu. Mereka menggunakan tangan mereka untuk melepaskan lakban dari tubuh mereka. Yang Xiaoqian adalah orang pertama yang dibebaskan dari ikatan. Dia menggerakkan tangan kecilnya, yang berwarna merah karena diikat. Di satu sisi, bersikap sopan secara lahiriah. Terima kasih, saudaraku. Kakak Wei sangat baik.
Orang yang paling mencintaiku. Lepaskan ikatan yang pertama untukku. Kamu. Xia Meng sangat marah hingga alisnya berdiri tegak. Dia menatap Yang Xiaoqian lama sekali, tak mampu berkata sepatah kata pun. Bibirku berkedut. Aku hanya melakukannya karena Yang Xiaoqian ada di dekatku. Barulah kemudian dia melepaskan ikatannya. Tanpa diduga, hal ini menjadi senjatanya untuk menyerang Xia Meng. Aku menggelengkan kepala sambil tersenyum kecut. Kemudian ia mengeluarkan 2 potong roti dan melemparkannya kepada mereka berdua. Makanlah sesuatu. Ketiga wanita itu segera mengucapkan terima kasih kepada mereka. Ini memberi saya gelombang poin emosional lainnya. Setelah kedua wanita itu makan dan minum sampai kenyang, aku perlahan membuka mulutku. Saya berencana untuk keluar dan mencari kotak distribusi listrik nanti. Matikan turmalin. Kalau tidak, sebelum kita berubah menjadi zombie. Awalnya, ia berubah menjadi mayat kering. Kalian berdua ikut denganku. Saya mematikan aliran listrik. Kumpulkan beberapa perlengkapan yang dapat digunakan. Meskipun Yang Xiaoqian dan Xia Meng sangat bingung. Namun, untuk membuktikan kemampuannya di hadapan saya, dia mengangguk setuju. Selanjutnya, saya memindahkan kursi kayu di sebelah saya. 1 meter persegi ditemukan. Keluarkan pisau serbaguna dari kotak perkakas. Asah salah satu ujung kayu persegi tersebut. Dan begitulah, sebuah tombak sederhana telah selesai dibuat. Lalu pandanganku beralih ke yang kedua. Kalian berdua sebaiknya masing-masing mencari senjata yang nyaman digunakan untuk membela diri. Setelah wanita itu mendengar, mereka buru-buru berkumpul di sekitar bagian-bagian yang telah saya bongkar. Mereka mulai mencari-cari di sekitar tumpukan kayu bekas itu. Mereka dengan cepat memilih sepotong kayu yang panjangnya lebih dari setengah meter. Setelah aku memakai celana, lalu aku menatap Yang Xiaoqian. Berikan mantelmu padaku. Meskipun itu hanya sebuah mantel. Namun, hal itu memang memberikan perlindungan. Ini mungkin berguna suatu saat nanti. Aku tidak sebodoh itu untuk melakukan hal itu pada 2 gadis. Keluar rumah tanpa mengenakan baju untuk melawan zombie. Yang Xiaoqian tersipu dan melepas mantelnya. Tangan secara naluriah menutupi. Dia menatapku dengan mata penuh kesedihan. Xia Meng, yang berdiri di samping, melihat ini. Dia menunjukkan ekspresi puas. Saya baru saja akan pulang dan mengejek Yang Xiaoqian beberapa kali. Aku menoleh untuk melihatnya lagi. Beri aku kaos juga. Dengan cara ini, 2 dewi yang awalnya cantik, mereka kembali seperti saat pertama kali bertemu. Untungnya, saya bukan tipe orang aneh yang suka mempersulit orang lain. Aku mengambil handuk mandi yang tergantung di pintu. Dan setelah melepaskan handuk yang dililitkan di sekitar kunci Inggris, dia menyerahkannya kepada kedua wanita itu. Lalu aku perlahan membuka pintu sedikit, mengintip dengan hati-hati. Karena tidak melihat tanda-tanda zombie di luar biro tersebut, aku menarik napas dalam-dalam. Dia melangkah keluar pintu lebih dulu. Kedua wanita itu memegang handuk dan tongkat kayu. Dia mengikutiku dari belakang dengan ekspresi gugup. Noda darah di tubuh Lihan di depan pintu sudah mengering. Handuk mandi yang berlumuran darah itu dibuang begitu saja. Seluruh kamar mandi kosong. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah tetesan air sesekali dari pancuran. Ketiga gadis itu mengikuti saya dari dekat. Seperti 2 anak kucing yang bulunya berdiri tegak. Melihat sekeliling dengan gugup. Matanya dipenuhi rasa takut. Saat Anda sampai di sudut antara kamar mandi dan ruang ganti. Zombie ini tak lain adalah. Dia adalah Lihan, yang saya usir. Kemudian ambil sebuah sekrup dari kotak perkakas. Lempar saja perlahan ke arah yang berlawanan. Suara logam yang berbenturan dengan ubin. Suara itu bergema di kamar mandi yang sunyi. Lihan tiba-tiba berbalik. Dia berlari ke arah asal suara itu. Saya memanfaatkan kesempatan itu. Lancarkan serangan mendadak dari belakang Lihan. Tombak itu menusuk punggungnya yang seputih salju dengan ganas. Tusuk tubuhnya secara langsung. Namun, luka tembus ini tidak membunuhnya. Ia melambaikan tangannya. Berusaha mati-matian untuk menyerang. Namun tombak itu menusuk dari belakang. Aku menggenggamnya erat lagi. Ia hanya bisa melambaikan tangannya dengan panik. Aku mengerutkan kening. Jantungnya tertusuk, namun dia tetap tidak mati. Sepertinya persis seperti di film. Anda harus menembak mereka di kepala untuk mengatasi zombie. Kalian berdua, tetap tenang. Aku akan mengurusnya. Wajah ketiga gadis itu memucat pada saat itu. Tidak takut sampai berteriak. Itu sudah menunjukkan kemauan yang cukup kuat. Mendengar saya menyuruh mereka untuk menahan tombak. Kedua wanita itu ragu sejenak. Aku tetap menggertakkan gigi dan melangkah maju untuk memegangnya. Aku segera mengambil kunci Inggris besar dari kotak perkakasku. Arahkan ke kepala Lihan dan ayunkan dengan kuat. Kekuatan sebesar 150 unit benar-benar di luar jangkauan orang biasa. Tengkorak Li Jun langsung meledak. Tubuh itu, dengan hanya separuh kepala yang tersisa, perlahan roboh ke tanah. Mati total. Mereka tidak pernah menemukannya dari awal hingga akhir. Zombie ini adalah sahabat terbaik mereka, Lihan. Hanya menyaksikan otak yang berhamburan. Mereka berdua merasakan perut mereka bergejolak. Mereka segera menutup mulut mereka rapat-rapat dengan tangan.
Hadapi itu dengan sekuat tenaga. Keinginan untuk muntah hampir meledak dari mulutku. Takut mengeluarkan suara. Menarik lebih banyak zombie. Saya melihat tampilannya. Saya melihat penampilan kedua gadis itu. Saya cukup puas. Lalu aku perlahan berjalan menuju tubuh itu. Cabut tombak yang tertancap di dalamnya. Namun, saat ini, mayat itu menghilang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Hanya satu manik ungu yang tersisa. Notifikasi sistem juga terdengar di benak saya. Bunuh zombie. Dapatkan 10 poin pengalaman. Aku berjalan mendekat dengan bingung. Ambil manik ungu itu. Pil mayat tingkat 2 membunuh 5 orang. Barang ini memiliki kemungkinan untuk diperoleh. Ada peluang untuk meningkatkan atribut acak sebanyak 10 poin setelah digunakan. Konsumsi berlebihan pil suntik mayat. Hal ini dapat menyebabkan penumpukan racun mayat di dalam tubuh konsumen. Dalam kasus yang parah, mereka kehilangan akal sehat dan berubah menjadi zombie. Alisku berkerut. Efek dari pil mayat ini. Efeknya mirip dengan buah-buahan yang ada di toko saya. Keduanya meningkatkan atribut. Namun, bahkan setelah berhasil mengonsumsi pil mayat, level hanya akan meningkat sebanyak 10 poin. Buah ini dapat meningkatkan poin Anda sebanyak 50. Selain itu, buah ini tidak memiliki efek samping. Aku tidak akan berani memakan itu. Bagaimana jika aku berubah menjadi zombie setelah memakannya? Itu akan menjadi lelucon yang sangat besar. Jadi saya langsung memasukkannya ke dalam kotak perkakas. Kedua gadis itu menatap dengan mata terbelalak. Ekspresi tak percaya. Tubuh itu menghilang. Mereka mengalami ketidaknyamanan perut. Hal ini juga sedikit mengurangi tingkat keparahannya. Lalu saya masuk ke ruang ganti. Dia menunjuk ke lemari-lemari yang tertata rapi di samping. Dia memberi isyarat kepada kedua wanita itu untuk pergi mengambil perlengkapan. Kemudian saya dengan hati-hati mencari kotak distribusi listrik. Kedua wanita itu pertama kali menemukan lemari tempat pakaian mereka disimpan. Buka pintu lemari dengan hati-hati menggunakan kunci. Ada sedikit ketegangan dalam gerakannya. Setelah membukanya, mereka segera mengeluarkan pakaian mereka. Setelah buru-buru berpakaian, barulah kemudian mereka mulai mencari di lemari-lemari lainnya. Setelah pencarian yang cermat, saya menemukan kotak distribusi listrik di pintu masuk. Aku dengan tegas mengulurkan tangan dan menarik saklar itu. Terdengar suara teredam. Suara pemutus sirkuit yang terputus. Suara itu bergema di kamar mandi. Hal itu memecah keheningan awal. Segera setelah itu, di lorong di luar kamar mandi, terdengar jejak langkah yang jelas mendekat. Bangunan itu tampak sangat mencolok di tengah lingkungan yang tenang. Setiap suara terasa seperti menginjak ujung hatiku. Untung, jejak langkah itu berangsur-angsur menghilang tak lama kemudian. Suara pemadaman listrik itu tidak terlalu keras, kurasa. Hal itu tidak menarik perhatian para zombie. Aku tak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas lega. Namun saat itu, nada dering yang jernih. Bunyi itu terdengar tiba-tiba tanpa peringatan. Aku tiba-tiba menoleh ke arah sumber suara itu. Lalu Yang Xiaoqian dan Xia Meng muncul. Mata mereka pun ikut membelalak. Wajahnya dipenuhi rasa terkejut. Semua mata tertuju pada lemari yang terkunci. Serangkaian langkah kaki yang terburu-buru dan kacau terdengar mendekat dari kejauhan. Aku langsung berbalik dan lari. Berlari. Aku berteriak. Dia melesat keluar dalam satu langkah. Kecepatan itu sungguh mencengangkan. Dalam sekejap mata, dia sudah berhasil membawa kedua wanita itu di belakangnya. Kedua wanita itu sangat ketakutan hingga bulu kuduk mereka berdiri. Larilah secepat yang kamu bisa. Mereka langsung bergegas masuk ke kamar mandi. Aku menoleh ke arah ruang ganti. Lebih dari selusin zombie menyerbu masuk. Namun, bercak darah di tanah membuatnya terpeleset. Sekelompok orang tersandung dan langsung jatuh. Peristiwa yang tak terduga ini. Hal ini juga memberi kedua wanita itu kesempatan berharga untuk melarikan diri. Dalam sekejap mata, saya sudah berada di sauna. Sambil memegang gagang pintu, menunggu kedua wanita itu. Lagi pula, mereka adalah sumber penting poin emosional saya. Jika kedua gadis itu tidak bisa berlari lebih cepat dari para zombie, maka saya tidak punya pilihan lain selain dengan berat hati menutup sistem dan melindungi diri sendiri. Untungnya, kedua wanita itu bergegas masuk tanpa terluka. Aku segera menutup pintu, menggunakan tubuhnya sendiri untuk menahannya. Dia berteriak kepada kedua wanita yang terengah-engah itu. Ayo bantu aku menahan pintu agar tetap terbuka. Saat kata-kataku terucap, terdengar suara benturan keras setelah itu. Lebih dari 10 zombie menghalangi pintu masuk. Terus-menerus memukul pintu kaca temperet. Untungnya, kaca temperet yang diproduksi di dalam negeri memiliki kualitas yang sangat baik. Di bawah gempuran zombie yang tak henti-hentinya, tetap sekokoh batu. Hingga lebih dari 10 menit kemudian, kekuatan benturan para zombie secara bertahap berkurang. Akhirnya memudar. Setelah para zombie benar-benar menghilang, kedua wanita itu jatuh tersungkur ke tanah. Dia terengah-engah. Aku membungkuk dan mengambil handuk mandi yang telah dilemparkan kedua wanita itu ke lantai. Kunci pintunya lagi. Kemudian tutupi pintu dengan handuk mandi lainnya. Kemudian ditutup rapat dan diperkuat lagi dengan selotip. Setelah melakukan semua ini,
Aku baru saja duduk di kursi kayu di sebelahku, melihat kedua wanita yang terengah-engah. Yang Xiaoqian saat itu mengenakan pakaian olahraga berwarna merah muda. Energi mudanya diwarnai dengan kecantikan yang memikat. Xia Meng mengenakan gaun. Karena kecemasan dan kepanikan, aku bahkan tidak punya waktu untuk mengenakan lapisan dalamku. Setelah mengagumi pemandangan di hadapanku untuk beberapa saat, kemudian, dia mengeluarkan 3 botol air dari ranselnya. Seseorang menyerahkan sebotol. Terima kasih, Saudara Wei. Mereka menerkamku seperti serigala lapar. Setelah mengambil air itu, dia meminumnya dengan cepat. Saya juga membuka sebotol air. Selesaikan semuanya sekaligus. Dia mulai bercanda dengan kedua gadis itu. Saya menyediakan makanan dan minuman untuk mereka. Bukankah seharusnya kalian berdua lebih berterima kasih padaku? Kedua wanita itu mengangguk setuju. Nilai emosionalnya juga terus meningkat. Aku menyeringai, diam-diam merasa senang. Tampaknya metode ini memang efektif. Saat aku tidak ada kegiatan di masa depan, aku harus membuat kedua gadis itu berterima kasih banyak padaku. Setelah beristirahat sejenak, saya bangun dan memeriksa termostat. Setelah memastikan bahwa aliran listrik telah terputus, barulah saat itu aku akhirnya merasa benar-benar lega. Lalu dia menoleh ke lantai 2. Persediaan apa saja yang kamu temukan? Setelah mendengar itu, Yang Xiaoqian mengeluarkan ransel berwarna merah muda. Dia menyerahkan sebuah tas tangan wanita bermerek Wei Gu Gu Wei GG. Tas ransel itu saya tinggalkan di ruang ganti. Tas kecil ini milik Lihan. Lemari-lemari lainnya kosong. Kunci manapun. Saya tidak menemukan perlengkapan lain. Yang Xiaoqian berbicara dengan hati-hati. Sambil diam-diam mengamati ekspresiku. Aku tidak marah. Akhirnya dia menghela napas lega. Aku mengangguk tanpa bersikap sopan. Ulurkan tangan dan buka ranselnya. Mereka kemudian mulai memeriksa persediaan yang ada di dalam. Pakaian ganti. Telepon seluler. Tas kosmetik. Tidak ada yang lain. Tas Lihan berisi lebih banyak barang. Kosmetik, telepon seluler, beberapa payung kecil, dan sekotak obat darurat. Tersedia juga kemasan kertas berisi bubuk berwarna senada. Setelah membacanya, aku memberi isyarat kepada Yang Xiaoqing dengan jariku. Datang. Izinkan saya memeriksa apakah Anda menyembunyikan hal lain.